Intan nggak ada. Di kamar mandi itu nggak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba Intan nongol pas aku mau keluar kamar mandi. Intan nongol di paling ujung kamar mandi. Ternyata guru pembina kita ada di bawah. Kita langsung disitu ngejerit sejerit-jeritnya. Kita langsung refleks, yang di depan siapa? Hai guys, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat. Aku udah lama banget gak bikin video, dan kali ini aku akan cerita horor lagi, berbagi cerita horor lagi ke kalian. Dan cerita horor kali ini datang dari aku sendiri, aku yang ngalamin sendiri. Karena selama aku hidup, aku tuh tipe orang yang gak pekaan. Aku tuh tipe orang yang gak pernah mau berurusan sama hal-hal makhluk gaib atau apapun itu. Aku gak pernah mau, tapi di satu sisi karena kita berdampingan, aku pernah ngalamin sesuatu yang benar-benar horor. Horor tuh dalam hidup aku, entah itu di dalam hidup kalian itu menurut kalian cerita aku horor apa enggak, tapi menurut aku itu horor banget, pengalamannya yang gak akan bisa dilupain seumur hidup. Jadi kita langsung saja ke ceritanya, cekidot. Jadi gini guys ceritanya, aku masuk sekolah di salah satu sekolah di Bandung. Kenapa aku memilih sekolah itu kalau pada akhirnya ternyata sekolah itu horor? Jadi gini, aku tuh memilih sekolah itu bener-bener sekolah itu tuh bagus, nggak kelihatan horor. Pada saat itu aku masuk sekolah ke situ, sekolahnya tuh asri, bagus. Memang ada pohon besar 2 di depan gerbangnya, kayak buat ngehiasin sekolah aja. Gimana sih, kayak pastilah ada pohon-pohon gitu, kayak pohon gede gitu, pohon gede 2 di depan gerbang. Tapi itu tuh enak banget karena si pohonnya itu dekat lapang, jadi kalau kita olahraga atau apa tuh kan bisa neduh gitu, jadi nggak terlalu panas apa gimana kan. Nah pas waktu pertama masuk sekolah ke situ kan pasti di MOS atau MOPD sih, kalau aku sih bilangnya MOS ya. Pas aku di MOS itu aku nggak ngerasa kayak ada hal aneh terus kayak merinding, nggak sama sekali. Ya udah biasa aja, kayak MOS dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Nah tapi kejadian janggal itu pas waktu terakhir aku MOS. Nah gini, yang terakhir MOS itu kalian pasti nerbangin balon kan, kayak gitu. Kalau di sekolah aku gitu, kayak nerbangin balon gitu terakhirnya. Nah kan kita tuh baris berbaris kan, kayak kita ngebaris gitu, ngebaris di lapang. Nah tapi ngebaris di bagian lapang tuh nggak semua per kelas. Dan aku tuh kelasnya tuh dari A sampai Z kalau nggak salah, dari A sampai Z aku lupa. Jadi pas kita ke lapang itu mau baris berbaris itu nggak semua dari A sampai Z dikumpulin semua untuk nerbangin balonnya, enggak, per kelas A B C D gitu, per kelas, karena sebentar buat nerbangin doang balon gitu. Jadi nggak ngerti juga gimana, cuman gitu per kelas gitu. Nah udah gitu, udah per kelas gitu, tibalah pas waktu kelas aku kelas C. Nah udah pas mau nerbangin balon, si teman aku, kita sebut aja teman aku tuh namanya Intan. Si Intan kayak nepuk gitu, bilang ke aku, Caca, kita kan sekelas cuma ada 32 orang ya. Iya, kata aku gitu kan. Aku karena di situ baru seminggu lah kita anggapnya, baru 6 hari gitu. Jadi semua temen tuh belum kita tahu gitu. Jadi cuman tahu oh iya si ini namanya ini, si itu namanya itu. Itu pun nggak semua temen tahu gitu. 32 orangnya itu tahu, nggak sama sekali kan. Nah dari situ kayak iya kayaknya 32 orang deh, aku bilang kayak gitu. Tapi kok kayak 40 atau 50 orang ya, kayak banyak banget gitu. Pas di kelas tuh gak sebanyak ini, tapi kenapa pas keluar jadi sebanyak ini? Aku bilang mungkin perasaan kamu kali lagi panas, jadi penglihatannya kemana-mana. Aku gak mau ngambil pusing karena aku jujur orangnya penakut banget, jadi aku gak pernah mau tahu gitu hal-hal yang gitu. Ya udah aku bilangin aja kayak gitu, nggak mungkin karena BTW pas waktu itu tuh jam 11-an kalau nggak salah, jam 11-an di lapang. Jadi aku bilang ya udah kamu kepanasan kali gitu ke Intan. Nah, pada saat
Itu Intan tuh bilang ke aku, antar ke kamar mandi yuk gitu. Ya udah ayo gitu. Aku juga kan males ya lama-lama karena gurunya masih ngejelasin A I U E O gitu. Nah di situ aku mau nganter Intan ke kamar mandi, tapi pada saat itu pas izin guru, kata gurunya harus seorang aja, nggak boleh 2 orang gitu. Pada saat itu Intan ke kamar mandi, karena aku nggak boleh, ya udah aku baris aja. Dan di situ tuh aku baris paling belakang. Pas di paling belakang itu udahlah bla 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 bla, singkat cerita langsung lah nerbangin balon. Nah udah nerbangin balon itu aku kayak aneh banget, kok si Intan lama banget gitu di kamar mandi gitu. Aku juga nggak nanya sama guru karena aku ya masih malu-malu kucing lah, orang baru pertama masuk sekolah ya kan, jadi malu banget buat nanya gitu. Nah pada saat itu udahlah aku masuk sekolah, dan kebetulan pas masuk sekolah itu di jam istirahat, udah nerbangin balon masuk ke kelas, ya udah istirahat. Nah pada saat itu udah istirahat, aku ke kantin nih. Pas mau ke kantin otomatis kan uang aku ada di tas aku tuh di belakang, kayak ini bangku, terus tas itu di belakang gitu, ngambil uangnya di tas. Aku noleh ke belakang, lah Intan udah ada di belakang. Aku bilang kamu kapan kesini gitu, karena kan aku sebangku sama Intan, tapi Intan aneh banget kenapa ada di belakang gitu. Nah udah gitu Intan gak ngomong apa-apa karena aku berpikiran positif. Ya udahlah Intan, ih aneh, marah kali gara-gara tadi nggak dianterin ke kamar mandi, nggak boleh gitu kan sama guru. Ya udahlah akhirnya aku nawarin ya ke Intan, kamu mau nggak ke kantin? Intan nggak jawab, Intan nggak ngapa-ngapain, cuman Intan gitu aja. Intan cuman ngegeleng-geleng kepala doang. Ya udah, aku juga kan tipe orang yang kayak ya udahlah biarin aja, mau marah mau gimana juga terserah gitu. Aku ke kantin. Nah udah ke kantin tiba-tiba kalian tahu kenapa? Intan udah ada di kantin lagi jajan. Hah? Aku bilang, di kelas siapa? Tadi kan Intan, tapi di kelas siapa? Aku langsung marah dong sama Intan. Aku bilang kayak gini, katanya nggak akan ke kantin, tapi ke kantin kenapa gitu kan? Tadi diajakin nggak mau, tapi ke kantin duluan gitu. Lah siapa yang ngajakin? Kata Intan, kamu yang diajakin, diam aja. Intan bilang kayak gitu, kamu juga diam aja. Jadi kita ribut lah di situ soal, karena kata Intan aku diam diajakin ke kantin, aku juga sama, aku ngajakin ke kantin tapi Intannya diam gitu. Kita jajan lupain tuh semuanya. Singkat cerita kan minggu gak sekolah dong, minggu gak sekolah lagi hari Senin. Nah masuk lagi hari Senin, aku sebangku kan sama Intan. Terus di pertengahan lagi kita lagi belajar, mulai belajar tuh hari Senin, tiba-tiba kakak-kakak kelas itu masuk, per orang berjejer masuk di depan kelas. Kayak kalian pernah gak sih di sekolah kalian tuh ada yang promosiin eskul? Nah kakak kelas itu tuh mempromosiin eskul gitu. Nih kata kakak kelasnya yang mau ikutan eskul A, eskul B, eskul C. Karena aku boring gitu sama Intan, kayak yaudahlah kita ikut aja yuk eskul di salah satu kakak kelas itu. Kita ikutan eskul A, kita sebut aja eskulnya eskul A ya kan. Nah si eskul A ini langsung dicatat sama kakak kelas, nama aku sama nama Intan, Cahyani sama Intan. Nah udah gitu, ya udah kalau yang ikutan eskul A ini pulang sekolah jangan lupa kumpul ya, kita perkenalan dulu. Adalah akhirnya singkat cerita jam pulang sekolah langsung lah kita kumpul eskul A ini. Nah kita kumpul eskul A ini gak ada kejadian janggal sampai semester 2. Gak pernah ada kejadian kayak horor, kayak janggal, kayak apapun menakutkan, gak pernah. Udah sampai situ aja dan aku lupa gitu. Ya udah aku lupain aja, aku positif aja. Ya mungkin itu kebetulan atau gimana, aku nggak ngerti. Walaupun nggak masuk di akal juga gitu. Kenapa Intan diam, aku diam, padahal aku nggak tahu Intan nawarin ke kantin, dan Intan pun kan nggak tahu aku nawarin ke kantin gitu. Jadi ya udah, di situ dilupain aja. Singkat cerita masuklah semester 2. Semester 2 itu kita ada acara si eskul ini untuk pelantikan. Karena kakak kelasnya mau lengser dari si eskul A ini, otomatis kita yang jadi memimpin adik-adik kelas kita supaya ikutan eskul kita gitu. Suruh kumpul jam 10 pagi di sekolah. Otomatis kita pelantikan kan.
Nah udah pelantikan kita berbaris lagi nih buat kayak ngedengerin instruksi dari kakak kelas, kita tuh bakalan ngapain aja nih hari ini gitu. Nah dari situ kita tuh kayak ya udah merhatiin kakak kelas aja. Kejadian itu terulang lagi. Kenapa? Intan kebelet pipis dan sekarang which is gak boleh berdua lagi, harus seorang. Di situ nggak boleh berdua karena gini, posisi sekolah aku tuh ya kayak gini, di depan kayak huruf U gitu. Jadi kalau kita di tengahnya tuh lapang, huruf U gitu, di tengahnya lapang. Nah pas di tengahnya lapang itu di belakangnya tuh kamar mandi, jadi itu kelihatan siapa yang keluar masuk. Jadi ini kita lagi baris dan di depan itu kelas dan pojok itu kamar mandi gitu. Jadi ya kelihatan lah gitu kalau misalkan ada yang masuk ada yang keluar. Jadi nggak apa-apa, sendiri aja kamu, toh baru jam 10. Di situ baru jam 10 pagi guys, baru permulaan gitu ya. Kamar mandi ditunggu lagi. Intan tidak balik ke barisan kita lah, intinya ke barisan kita di lapang, gak balik ke lapang dia. Aku ngeberaniin diri dong nanya sama kakak kelas, kak Intan udah ada kesini belum lama banget ini di kamar mandi, coba kamu susul. Udah kamu susulin aja. Dan di part itu aku yang bener-bener awalnya tuh aku gak pernah takut, maksudnya bukan gak pernah takut sih, iya orang jam 10 apanya sih yang ditakutin, aku pikir kayak gitu. Cuman ke kamar mandi doang. Aku ke kamar mandi dan ini tuh masih merinding sampai sekarang pas dilihat Intan nggak ada di kamar mandi. Itu nggak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba aku jelas banget, itu benar-benar jelas-jelasnya aku bukain pintu satu-satu, gak ada siapa-siapa di situ, benar-benar nggak ada. Tapi tiba-tiba Intan nongol pas aku mau keluar kamar mandi. Intan nongol di paling ujung kamar mandi. Dia manggil, Cah, kata gitu. Aku langsung nengok dan spontan aku nengok, aku bingung gitu kenapa Intan tiba-tiba keluar di situ. Orang aku tadi buka pintu nggak ada siapa-siapa. Aku nanya lah ke Intan, kamu ngapain sih? Aku pup. Intinya aku khawatir lah ya, khawatir kok lama. Terus aku izin kakak kelas juga boleh, ya udah susulin aja gitu. Pasti susulin, aku cerita sama Intan, nggak ada kok, kamu nggak ada di kamar mandi itu. Tapi kenapa aku mau pergi kamu ada gitu? Aku ada, terus nggak ada yang bukain pintu juga. Di situ aku mulai kayak wah gak bener nih, ini janggal, dan seumur hidup aku belum pernah ngalamin hal yang kayak gini. Ya udahlah, karena di situ mau nginep di situ pada saat malamnya. Aku takut kalau misalkan nanti ada apa-apa, kalau aku berpikiran yang negatif. Yaudah yuk langsung aja ke lapang, udah ditungguin, kita mau mulai, aku bilang kayak gitu. Ya udahlah, ke lapang lagi kita mulai bla 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 bla. Singkat cerita jam 2 malam itu aku bangun. Ya semua dibangunin sama kakak kelas. Bangun, yuk kita mulai acaranya. Kita kumpul lagi di lapang kan. Pas kumpul lagi di lapang itu ternyata kita disuruh ke pos 1, pos 2, pos 3 kayak gitu. Pos 1, pos 2, pos 3 apa, jadi kita tuh berdua gitu, aku sama Intan. Nah masuklah per kelas. Kata aku juga nggak ada kejadian janggal karena sekolahnya benar-benar nggak apa-apa gitu. Aku sekolah dari kelas 1 sampai semester 2 itu, semester 2 sekolah mau naik kelas 2 nggak ada pernah kejadian janggal ya, kecuali itu doang dari pertama sampai pas waktu Intan nemu di kamar mandi. Iya itu udah janggalnya tuh nggak pernah ada yang gimana enggak. Nah dan di sini adalah puncak kehororan yang semuanya itu dibubarin langsung, udah pulang. Jadi dari kita kumpul itu ada satu pembina kita sebut saja Pak Guru ya, ada Pak Guru. Jadi kita nggak pernah takut karena di situ ada beberapa guru gitu. Nah tapi si Pak Guru ini yang intinya yang instruksiin nanti kegiatannya A, nanti kegiatannya B gitu. Nah pada saat itu ke kelas, ke pos nggak ada masalah. Jadi aku sama Intan ke pos dan akhirnya lancar, bisa menjawab pertanyaan semua. Dikumpulin lagi lah kita di lapang. Nah udah dikumpulin lagi di lapang, kita tuh kayak doa apa
gitu ya, aku nggak ngerti karena penutupan di situ. Maksudnya penutupan tuh bukan penutupan acaranya ya, tapi penutupan jurit malamnya itu sekitar 3:30. Di situ kita lagi sedih-sedihan ngedengar doa-doa, karena doa-doanya itu tentang orang tua. Aku juga ngerti dari eskul, terus doa-doanya tuh tentang orang tua. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Kalau di sekolah aku gitu ya, pas eskul, pengalaman aku gitu. Nah, udah pas doa, kita lagi sedih-sedihnya, kita dikagetin sama suara Pak Guru ini. Dikagetin kayak, kalian semua ikutin Bapak. tuh, kita juga aneh. Kita mikir kayak, ini kan mau udah, gitu, tapi ada acara apa lagi nih? Ya udahlah, kita ngikutin interupsi Bapak Guru. Ternyata Pak Guru bawa kita ke lantai 3, guys. Lantai 3 itu sebenarnya nggak ada kelas, cuman ada 2 ruangan lab komputer sama satu lagi kosong. Itu tuh baru jadi. Nah, pas nyampe di lantai 3 mau buka pintu kelas itu, tiba-tiba di bawah lapang ada yang manggil, hey ya Allah. Di situ guru-guru udah pada manggilin kita semua, 20 orang naik ke kelas ke atas. Langsung refleks, untungnya kita refleks. Entah kalau kita udah masuk ke kelas, aku gak ngerti lagi bakalan kejadian apa. Pas waktu kita refleks nengok ke bawah lapang, karena kan di situ kan aku udah bilang sekolah aku tuh bentuknya U gitu. Jadi kalau misalkan ngelilingin lapang gitu, jadi kalau misalkan kita lagi ada di atas, kita bisa tuh ngelihat ke lapang. Nah, pas kita ngelihat ke lapang, semuanya tuh sontak kayak, weh, astagfirullah. Guru-gurunya udah pada kayak gitu, astagfirullah. Kita ngelihat ke bawah, ternyata guru pembina kita ada di bawah. Kita langsung disitu ngejerit sejerit-jeritnya. Kita langsung refleks, yang di depan siapa? Kita semua, entah itu ada yang nengok atau enggak, aku nggak ngerti. Aku sama sekali nggak ngeliat. Karena apa? Di situ tuh bener-bener Pak Guru yang nyuruh kita. Berwujud seram atau apa? Enggak, itu tuh bener-bener Pak Guru, bener-bener Pak Guru. Di situ tuh guru yang ada di depan kita ngarahin kita ke lantai 3, itu tuh guru sebenarnya. Nah, udah dari situ refleks lah, semua pada lari, tapi ternyata pintu lantai 3 kekunci. Ini bukan pintu kelas ya, pintu tangga kekunci, kegembok. Gimana coba cara kita masuk? Kita semua di situ gak tahu gimana caranya masuk. Tiba-tiba udah di lantai 3, kita nggak ngerti. Dan guru-guru pun di situ ternyata pas kita lagi doa, karena doanya itu pakai sound. Nah, pas waktu itu guru-guru tuh ada lagi pada makan. Di lapang itu cuma kita 20 orang doang. Walaupun kelihatan sebenarnya di dekat ruang guru tuh kelihatan ada gitu ruang gurunya, tapi mereka mungkin lagi asik makan sama ngobrol, jadi nggak ngeh kita ada atau enggak gitu. Nah, pada saat itu si pintu tangganya tuh kan kekunci. Gimana caranya kita bisa keluar? Akhirnya Pak Guru naiklah ke atas untuk membuka gembok. Lantai 3. Karena lantai 1 sama lantai 2 itu dipakai sama kita buat jerit malam atau apa. Pokoknya dipakai aktivitas. Lantai 3 enggak kan? Karena cuma ada 2 kelas, lab sama ruangan kosong. Itu nggak mungkin dipakai gitu. Makanya dikunci gitu. Nah, pas waktu mau dibuka, kita nangis lah semua, nangis karena ketakutan di situ. Langsunglah pada turun ke bawah. Kita disuruh beres-beres bareng-bareng. Akhirnya kita disuruh pulang jam 4:30 subuh, pas waktu adzan subuh, guys. Jadi gitulah ceritanya kejadian horor pertama aku, dan aku nggak mau ngulangin lagi. Dan sampai sekarang alhamdulillah aku nggak pernah ngulangin lagi. Ada cerita horor yang benar-benar epic, cuman ya kalau misalkan kayak kedengar suara atau apa suka, tapi nggak pernah se-epic yang sekolah ini. Sampai sekarang aku nggak tahu ceritanya kenapa kayak gitu, dan semua guru juga ya udah skip aja, udah lupain aja, yang penting kita nggak apa-apa gitu, selalu gitu jawabnya. Jadi ya gitu, sebenarnya sekolahnya nggak apa-apa, bagus, dan sampai sekarang nggak pernah ada kejadian cerita itu. Mungkin kita lagi sial, lagi apa, nggak tahu, pokoknya nggak ada sama sekali hal-hal jelek kedenger lagi ini sekolah A ini
kayak gini kayak gitu, nggak pernah, aman-aman aja. So jadi itu cerita aku, pengalaman aku yang menurut aku horor banget dalam hidup aku, horor sehoror-horornya gitu. Buat kalian yang mau kirimin juga cerita horor kalian, boleh di email di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum.